Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Rizky. Nah, teman-teman, jadi hari ini adalah hari ke-17 aku tinggal di Malaysia. Dan aku mau tinggal di sini sampai dengan tanggal 14 April atau sekitar sampai 23 hari aku tinggal di sini. Nah, jadi teman-teman, di video vlog kali ini aku mau memberikan sedikit informasi perbedaan antara Surabaya atau Indonesia dengan Kuala Lumpur ya, teman-teman. Nah, untuk ini sekedar opini ya, teman-teman. Jadi karena aku juga belum, ini sekedar opini, maksudnya karena aku juga belum tahu keseluruhan tentang Malaysia. Nah, ini di sini aku akan memberikan opiniku, pendapatku tentang perbedaan apa saja sih yang aku alami selama aku di Malaysia ini, tentang Surabaya atau Indonesia dengan Kuala Lumpur atau Malaysia ya, teman-teman. Ini tadi aku sedikit buat catatan karena aku takut lupa. Jadi yang pertama itu perbedaan antara Malaysia atau Kuala Lumpur dengan Indonesia itu, yang pertama waktu ya, teman-teman. Jadi waktu di Malaysia ini adalah waktunya itu lebih cepat 1 jam ya, teman-teman. Walaupun secara geografis dia itu letaknya, lintangnya di lintang sebelah barat ya, yang seharusnya itu waktunya lebih lambat kalau seharusnya ya, kalau menurut geografisnya, karena Malaysia itu, semua Malaysia yang walaupun yang di Kalimantan sama, maksud saya Malaysia yang bagian di Kalimantan sama yang Malaysia di yang Semenanjung itu, yang Semenanjung Malaka itu tuh tetap satu kesatuan jam. Jadi yang di sekitar dekat Singapura itu dia ngikut jamnya dengan jam yang ada di Malaysia bagian Kalimantan kayak gitu. Jadi waktunya lebih cepat 1 jam daripada waktu di Indonesia bagian barat atau WIB. Nah, itu tadi ya. Terus yang kedua itu perbedaan antara Kuala Lumpur Malaysia ya, di Kuala Lumpur sama di Indonesia itu, menurutku sistem ini, menurutku dengan ibu kotanya ya, maksudku seperti dengan Jakarta atau Surabaya, itu dengan sistem transportasinya di sini. Jadi sistem transportasi di sini tuh menurutku tuh, teman-teman, dia lebih tata rapi, terorganisir seperti itu. Karena di sini tuh juga ada semacam sentralnya, seperti ada pusatnya. Jadi kalau, dan di pusatnya itu nanti itu ada semacam peta, seperti itu peta. Nah, peta itu akan ngarahin kita kalau kita mau pergi kemana, dan atau mengarahkan kita ke stasiun-stasiun selanjutnya, ke tempat yang mau kita tuju. Dan ini menurutku itu kalau di Jakarta atau di Surabaya itu menurutku kurang rapi. Jadi kurang rapi aja. Jadi kayak kita itu kadang bingung kalau mau ke daerah ini kita harus naik apa. Tapi kalau di Kuala Lumpur itu, walaupun kita itu benar-benar buta, belum pernah ke sini sama sekali, maksudnya buta kemana-kemana gitu ya, itu tuh kita tuh gampang di sini kayak gitu. Soalnya tuh di sini tuh apapun diarahin di stasiun di sentralnya itu. Terus dan ini, teman-teman, jalan transportasi di sini tuh jauh lebih rapi ya, dan nggak macet kayak gitu. Maksudnya ada sih cuman di jam-jam tertentu aja, itu pun nggak separah seperti yang ada di Surabaya atau Jakarta seperti itu. Jadi menurutku transportasi di Malaysia ini lebih baik daripada di Indonesia atau di sekitar Jakarta atau Surabaya. Tapi kan sekarang Jakarta sedang berkembang pesat ya, jadi mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita juga bisa lebih baik lagi tuh. Terus yang ketiga itu makanan
di Indonesia itu lebih murah menurutku daripada di Malaysia, karena ini menurut pengalamanku. Aku beli makanan karena aku di sini juga cari makanannya juga kan mesti cari yang lebih murah gitu ya teman-teman, kalau order makanan seperti itu. Nah di sini itu kebanyakan makanan itu satu orang kalau gitu aku sama cari di Grab itu ya, cari di Grab ataupun di tempat-tempat sekitar aku tinggal di sini tuh paling murah itu sekitar satu orang itu sekitar 30.000 gitu, 10 ringgit, 9 ringgit gitu ya, itu kan sekitar 30 atau 35.000, itu sudah paling murah, paling kayak standarnya makan di sini gitu ya. Sedangkan kan kalau aku di Surabaya di tempat tinggalku tuh, kalau aku beli makanan itu kan 30 atau 35 itu kita sudah dapat yang enak ya, yang maksudnya yang menurutku itu lumayan mahal ya, mahal lah menurutku kayak gitu ya. Jadi menurutku untuk makanan, untuk masalah harga, menurutku Surabaya atau Indonesia lebih unggul daripada Malaysia karena harga-harganya lebih murah. Dan untuk makanan di sini tuh lebih karena di sini tuh berbagai macam ini ya, kalau di Indonesia kan kebanyakan orang Indonesia atau orang Cina ya, kalau di sini tuh ada 3 teman-teman, jadi ada orang Cina, India, dan orang asli sini atau orang Melayu. Jadi makanan di sini tuh di Kuala Lumpur itu lebih bermacam-macam. Kayak di sini tuh banyak sekali rasa-rasa atau masakan India, terus masakan yang barat-barat gitu, western kayak gitu, dan masakan Malaysia sendiri kayak gitu. Jadi untuk makanannya lebih bervariasi di Malaysia ini kalau dari segi variasinya ya. Kalau dari segi harganya tadi Indonesia pemenangnya, lebih murah kayak gitu. Terus dari segi bahasa, yang keempat itu bahasa ya teman-teman ya, perbedaannya. Jadi kan karena di Indonesia itu kita tuh yang banyak tinggal tuh orang Indonesia asli atau lokal Indonesia dan orang Cina ya. Jadi kita kalau memang setiap daerah itu punya bahasanya masing-masing ya, tapi kita selalu misalkan saya pergi ke Bali atau pergi ke daerah lain lah, kita nggak ngerti bahasanya, kita cukup memakai bahasa Indonesia karena mereka pun sudah cukup mengerti. Nah tapi kalau di Malaysia ini karena kita ada orang India, orang Melayu, dan orang Cina. Nah jadi di sini tuh bahasanya kayak bahasa nasionalnya itu bahasa Inggris teman-teman. Jadi misalkan kadang orang Melayu atau orang asli Malaysia sini mau berbicara dengan orang mau beli sesuatu lah kayak gitu dengan penjualnya orang India. Jadi kadang kalau orang Indianya belum mengerti bahasa Melayu, jadi mereka bahasa nasionalnya semacam bahasa Inggris. Jadi itu dari segi bahasa ya teman-teman ya. Terus yang terakhir untuk tempat wisata teman-teman. Jadi menurutku di Malaysia ini untuk pengelolaan wisatanya itu lebih lebih tertata, kayak lebih terawat seperti itu kayak gitu ya. Jadi mungkin makanya kan Malaysia ini juga salah satu negara yang aku baca paling banyak dikunjungi oleh turis wisatawan dari mancanegara, karena mereka banyak sekali tempat-tempat yang dikunjungi walaupun itu hanya di area perkotaan aja kayak gitu. Tapi kalau dari segi ini sih dari segi alam, kayak keindahan alam, kalau menurutku Indonesia tetap yang the best, yang terbaik. Soalnya kan di Indonesia banyak sekali pantai-pantai, gunung, dan banyak pulau-pulau juga. Jadi menurutku Indonesia lebih unggul untuk tempat wisatanya. Tapi untuk dari segi pengelolaan wisatanya, Malaysia ini lebih memperhatikan itu tadi, lebih memperhatikan di wisata-wisatanya seperti itu. Dan ini aku juga mau tanya pendapat Stefan tentang
perbedaan Malaysia, karena Stefan juga sudah tinggal di Indonesia walaupun masih 6 bulan ya teman-teman. Oke, sebentar aku panggil dulu Stefan ya. Nah ini Stefan sudah ada di sebelahku teman-teman ya. Oke. Hello. Yeah, so I will ask you about the difference between Indonesia, Surabaya, mainly, and Kuala Lumpur. I mean Malaysia, generally. Yeah, I can also add Jakarta to Yeah. this because I've also been to Jakarta. Yeah. So my impression is that Kuala Lumpur is a very modern city. It's a functional city. Everything works here. The transport system is great. Maybe it's the best transport system in the capital city that I've been until now. The prices are higher here than in Indonesia. This is clear. It's a clean city. It's green. There's a lot of green spaces here, and less traffic. Much less traffic. Not that many motorbikes. Oh, yeah. And how about the nature here? Nature. Also a beautiful nature. In between Indonesia, if you compare. It's well, the thing here is that in Java Island is like one continuous city, because if you go out of Surabaya there are smaller villages and smaller cities, so you basically don't see much nature. So, but here if you go out of Kuala Lumpur, you can already see a lot of jungle basically. Oh ya. Oke, itu tadi teman. You have a lot of stuff to translate now. Ya, itu tadi teman-teman menurut Stefan. Jadi menurut Stefan sih kalau aku jadi kayak banyak poin plus dari Malaysia daripada di Surabaya ya teman-teman. Oke, itu aja videoku kali ini ya teman-teman. Oh ya maaf, ini backgroundnya tempat tidur, soalnya kita nggak ada ruangan di sini, soalnya ruangannya juga cuma satu ini aja. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan vlogku hari ini. Semoga kalian terhibur dan suka, dan minta tolong sekali untuk kalian untuk subscribe, like dan videoku ya. Oke, terima kasih, bye bye. Bye bye. Bye.